Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 dan 11 yang beranggotakan Okta, Lena, dan Evi akan mempresentasikan materi tentang korupsi dan kriminalitas. Yang mana di sini saya akan mempresentasikan tentang korupsi dan nanti akan dilanjutkan oleh Evi. Kemudian untuk yang kriminalitas akan dilanjutkan oleh Lena. Baik teman-teman, di sini kita akan bersama-sama belajar tentang gejala korupsi dan definisi korupsi, korupsi dan modernisasi, praktek-praktek korupsi di Indonesia, korupsi dengan latar belakang masyarakat, korupsi akibat iklim politik yang tidak sehat, korupsi dan administrasi negara yang simpang siur, infiltrasi bisnis ke dalam pemerintahan, ABRI, dan masalah korupsi. Yang pertama yaitu definisi korupsi. Samuel P. Huntington tahun 2009 mengemukakan bahwa korupsi adalah penyakit demokrasi dan modernitas. Menurut Bank Dunia, secara spesifik mengarah kepada tindakan oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri atau seseorang. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompoknya. Sementara itu, teori menurut Ramirez Torres mengatakan bahwa korupsi adalah kejahatan kalkulasi atau perhitungan, bukan hanya sekedar keinginan atau passion saja. Seseorang ini akan melakukan korupsi jika hasil yang didapat dari korupsi lebih tinggi dan lebih besar dari hukuman yang didapat, serta kemungkinan tertangkapnya yang relatif kecil. Secara sederhana, korupsi dapat dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan keuntungan dirinya. Menurut Haryat Moko tahun 2011. Nah, jadi teman-teman, korupsi ini adalah penyalahgunaan informasi atau keputusan dan memanfaatkan posisi yang dimiliki seorang individu demi untuk kepentingan dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya adalah gejala korupsi. Ada gejala kleptokrasi. Biasanya ditandai dengan keinginan kuat mengelola negara untuk memperoleh keuntungan melalui korupsi sebagai tujuan organisasi. Kepentingan negara dan kepentingan penguasa menjadi kabur batasnya. Kleptokrasi ini merupakan suatu bentuk korupsi tingkat tinggi atau heavy corruption. Istilah ini berasal dari istilah penyakit kleptomania yang berarti kebiasaan mencuri dari seseorang yang tidak dilakukan untuk pencaharian. Suatu istilah terkait dengan penyakit psikologis seseorang untuk memiliki barang melalui pencurian. Nah, jadi gejala kleptokrasi ini adalah gejala yang timbul pada diri seseorang, yaitu kebiasaan mencuri yang tidak dilakukan untuk pencahariannya, seperti itu. Yaitu titik ujung korupsi adalah kleptokrasi yang arti harfiahnya adalah pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Jadi semuanya itu mencuri, seperti itu. Gejala korupsi menurut ukurannya dibedakan menjadi grand corruption dan petty corruption, sedangkan menurut prosesnya gejala korupsi dibedakan sebagai insidental, sistematik, dan sistemik, atau menurut Sujatmiko tahun 2002. Selanjutnya ada praktek-praktek korupsi di Indonesia, korupsi dengan latar belakang masyarakat. Nah, praktek korupsi itu begitu masif terjadi di Indonesia, tidak hanya terjadi pada lembaga-lembaga eksekutif, melainkan juga terjadi dalam lembaga legislatif dan yudikatif. Korupsi yang semula hanya terjadi pada kalangan birokrasi, sekarang ini lingkaran setan korupsi politik juga melibatkan partai politik, politisi, kroni bisnis, hingga aparat penegak hukum. Tingkat korupsi yang dilakukan oleh birokrasi membuat negara ini seringkali disebut sebagai negara kleptokrasi, yaitu berhubungan dengan suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan begitu seriusnya tingkat korupsi suatu negara, sehingga disebut dengan negara kleptokrasi. Korupsi akibat iklim politik yang tidak sehat. Nah, korupsi politik ini bisa muncul di dalam negara yang berbentuk republik atau kerajaan, di negara berpemerintahan presidensil atau parlementer, di negara demokrasi ataupun otoriter.
Hanya saja sistem yang memungkinkan banyaknya kontrol sosial politik kepada pemimpin negara yang akan membatasi kesempatan timbulnya korupsi politik yang sistemik. Nah, jadi teman-teman, korupsi ini bisa muncul di negara berpemerintahan apapun, berpemerintahan presidensil, parlementer, demokrasi ataupun otoriter. Hanya saja sistem dari pemerintahan tersebut yang memungkinkan banyaknya kontrol sosial politik kepada pemimpin negara yang akan membatasi kesempatan timbulnya korupsi seperti itu. Makin otoriter suatu pemerintahan akan semakin tersistem manipulasi dan korupsi kekuasaan politik oleh penguasa dan kroninya. Dalam negara modern, korupsi politik merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat yang diberikan kepada penguasa. Nah, akibatnya dari iklim politik yang tidak sehat adalah pertama, secara komparatif terlihat bahwa korupsi tingkat regional menggambarkan pola-pola atau pattern yang menunjukkan sifat kesamaan dan nuansa perbedaan antara satu negara dengan negara lain di kawasan tersebut. Kedua, perilaku korupsi politik merupakan tindakan merampas kehidupan rakyat, sehingga banyak rakyat kehilangan hak strategisnya untuk hidup layak dan mematikan harapan masa depannya. Korupsi politik ini merusak sumber daya dan ekonomi yang berdampak luas terhadap kualitas SDM dan munculnya berbagai macam kerentanan massal yang merendahkan derajat kemanusiaan. Korupsi politik ini merampas hak rakyat kebanyakan, yaitu untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menimbulkan kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Kemudian yang ketiga, korupsi politik ini berkolerasi dengan tatanan sosial feodal. Karena struktur masyarakat yang berbudaya feodal memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kemanusiaan. Yang keempat, korupsi politik memiliki hubungan korelasional dengan watak hukum dan sistem penegakan hukum. Untuk itu, pelaksanaan hukum terhadap korupsi politik mensyaratkan adanya pembenahan dan konsistensi normalogis para ranah kosmos, logos, teknologos, dan realitas sosial. Nah, terakhir yang kelima yaitu selama ini pemerintah Indonesia dalam upaya menanggulangi korupsi masih lebih banyak mempergunakan upaya-upaya penal dibandingkan dengan upaya-upaya non-penal. Nah, jadi teman-teman, banyak sekali akibat dari adanya korupsi iklim politik yang tidak sehat dan ini menjadikan banyak hak dari masyarakat yang tidak terpenuhi atau terampas seperti untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan menjadikan adanya kesenjangan ekonomi dan pendidikan. Nah, faktanya korupsi dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Mereka mempunyai posisi ataupun jabatan di dalam sebuah struktur pemerintahan. Misalnya dalam pemerintahan, mereka menyalahgunakan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi. Bisa dilihat dari kasus korupsi Wisma Atlet yang menjerat Angelina Sondak yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai wakil rakyat, seharusnya mengemban baik-baik tugas dan amanah yang telah dipercayakan oleh rakyat. Namun, pada kenyataannya, mereka mementingkan keinginan mereka sendiri dan merupakan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat. Korupsi dan administrasi negara yang simpang siur. Nah, perilaku korupsi di Indonesia ini merambah hampir di segala bidang termasuk dalam dunia pendidikan. Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam kajian mengenai korupsi pendidikan selama 1 dekade atau tahun 2003 sampai tahun 2013 mengungkapkan banyaknya penggelapan dan markup terhadap anggaran dana alokasi khusus atau DAK yang seharusnya digunakan untuk membangun dan memperbaiki bangunan sekolah serta sarana dan prasarana sekolah yang lain dengan kerugian mencapai 265,1 miliar rupiah menurut Puspitarini tahun 2013. Nah, menurut kajian ICW pada tahun 2011, korupsi massal dan sistemis dalam penggunaan dana BOS terjadi karena penyaluran bantuan yang sering terlambat serta karena sistem monitoring penggunaan bantuan yang tidak berjalan dengan baik. Menurut Nugroho Widowati dan Rihandoyo tahun 2013. Nah, ini ya teman-teman. Jadi korupsi dan administrasi negara yang simpang siur ini itu ternyata ada keterlambatan dalam sistem monitoring dan tidak adanya penyaluran bantuan seperti itu atau penyaluran bantuan yang sering terlambat. Nah, oke teman-teman, cukup sekian
Itu tentang materi korupsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evi. Kemudian ada studi kasus juga yang akan disampaikan oleh Lena. Terima kasih, selamat menyimak. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai tanggapan pemerintah terhadap korupsi. Nah, yang pertama, sebelumnya saya jelaskan bahwa saya mengambil dari Kompas yang mana menjelaskan mengenai tanggapan pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi dengan Yusuf Kala pada tahun 2014. Nah, yang pertama yaitu Inpres Presiden Korupsi, yang mana Presiden menandatangani instruksi pemerintah nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, Inpres untuk tahun 2016 dan 2017 fokus pada pencegahan serta penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi, yang mana difokuskan pada berbagai sektor, seperti itu. Nah, Inpres ini bertujuan untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi dan juga memperbaiki easy doing bisnis dan transparansi pemerintahan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tolak remisi koruptor dipermudah, yang mana pada nomor 99 tahun 2012 disebutkan bahwa di situ terdapat penghapusan JC atau Justice Collaborator sebagai syarat remisi bagi pelaku korupsi, yang mana JC adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya. Nah, di situ banyak yang yang kontra terhadap perubahan itu, sehingga Presiden menolak atas remisi koruptor yang diubah oleh menteri seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu Perpres Pencegahan Korupsi, yang mana Perpres ini untuk mengukuhkan peran KPK sebagai koordinator dan supervisi yang akan melibatkan kementerian dan juga lembaga pemerintahan, seperti itu, sehingga pemberantasan korupsi dapat dicegah dengan melibatkan peran KPK, seperti itu. Ya, memang sih KPK maksudnya sudah tugasnya untuk memberantas korupsi, namun diperketat kembali untuk memberantas korupsi. Nah, baiklah, kita lanjut pada tanggapan rakyat terhadap korupsi. Nah, korupsi kan kita sudah tahu ya bahayanya bagi kehidupan bangsa, bahkan kehidupan manusia itu sendiri, baik dari aspek politik, ekonomi, maupun individu sendiri. Nah, apabila korupsi itu sudah menjadi makanan sehari-hari atau sudah menjadi hal yang biasa, maka akan menimbulkan masyarakat yang kacau, sehingga setiap individu pada masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri atau yang bisa disebut dengan self-interest, dan juga bahkan bisa menimbulkan self-business yang mana tidak ada kerjasama dan juga persaudaraan yang tulus interpersonal, seperti itu, dan mereka hanya akan membutuhkan kebutuhan sendiri dan tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Nah, di sini juga disebutkan bahwa banyak penelitian bahwa korupsi sangat berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan juga kesetaraan sosial. Nah, seperti contoh pada hukum di Indonesia, yang mana apabila orang yang memiliki riwayat koruptor atau dia melakukan koruptor akan cenderung memiliki hukuman atau mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang yang berada pada kalangan bawah. Padahal kalau dilihat-lihat, koruptor dengan maling itu hampir sama. Mereka sama-sama mengambil hak orang lain. Nah, tetapi mengapa hukum di Indonesia itu seperti itu? Nah, karena orang yang di kalangan atas dan melaksanakan koruptor, mereka cenderung akan menyuap sehingga mereka mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan orang yang di kalangan bawah yang tidak bisa menyuap atau tidak bisa memberikan apapun terhadap
penegakan hukum, seperti itu. Nah, kemudian saran-saran dalam penanggulangan korupsi di sini yaitu yang pertama, mendesain ulang pelayanan publik terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memudahkan masyarakat luas untuk mendapatkan pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan juga tepat waktu, dan tanpa terbebani biaya serta pemungutan liar, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, tujuannya itu yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan sumber daya manusia, serta memberikan akses terhadap informasi dan berbagai hal yang lebih memberikan kesempatan masyarakat luas untuk berpartisipasi di bidang ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Nah, tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menegakkan prinsip rule of law atau memperkuat budaya hukum dan memberdayakan masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun electronic government atau for good governance yang terintegrasi dari mulai pemerintah daerah ke pusat. Nah, sebenarnya teknologi ini apa? Nah, teknologi ini yaitu alat atau teknologi informasi dan komunikasi untuk koordinasi dari layanan pusat hingga ke daerah-daerah, seperti itu, sehingga dapat terpantau atau terdapat pengawasan dari pusat ke daerah melalui teknologi itu. Thank you. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.